Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ta'ala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satunya adalah kenikmatan sehat walafiat. Sehingga dengan kenikmatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salah satu aktivitasnya adalah kegiatan menuntut ilmu. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini menjadi salah satu wasilah, salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keselamatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, bahkan mudah-mudahan insya Allah kepada kita semua yang tentunya istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa cinta dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini di mana insya Allah saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan metode ataupun salah satu kajian dalam ilmu tajwid. Di antaranya adalah metode ataupun cara dalam membaca ta'awud dan basmalah. Tetapi sebelum saya menyampaikan dua hal tersebut, di mana pada saat kita membaca Al-Quran itu senantiasa harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Begitupun halnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka pada saat kamu membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adah ataupun membaca lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daripada itu, pada saat kita membaca Al-Quran dengan membacakan isti'adah, tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Para malaikat senantiasa melindungi orang yang membaca Al-Quran pada saat dibacakan isti'adah. Begitu halnya juga pada saat kita melaksanakan sholat. Dalam artian di dalam sholat pun disunatkan untuk membacakan isti'adah pada saat
kita akan membacakan surah. Yang kedua, diantaranya adalah membaca bismillah. Pada saat kita akan membaca Al-Quran, maka disunatkan membaca bismillah. Membaca Al-Quran bagian daripada ibadah. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu sabdanya, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan, setiap amal-amalan yang baik, jika tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, maka akan sedikit keberkahannya. Dari dua alasan tersebut, paling tidak bisa kita jadikan sebagai salah satu dasar betapa pentingnya pada saat kita membaca Al-Quran, diawali dengan ta'awud dan basmalah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, membacakan isti'adah dan basmalah ini bagian daripada ilmu yang senantiasa masuk ke dalam tata cara membaca Al-Quran ataupun tajwid. Banyak sekali kitab-kitab mutabanat ataupun kitab-kitab yang menjelaskan ilmu tajwid sebelum menjelaskan materi-materi tentang hukum-hukum nun mati atau tanwin, mim mati dan sebagainya, itu senantiasa akan dibahas terlebih dahulu tentang ta'awud dan basmalah. Dan untuk itu, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara membaca ta'awud ataupun membaca basmalah ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang akan saya bahas terlebih dahulu di sini adalah tentang membaca ta'awud. Ta'awud atau isti'adah ini adalah sebutan daripada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau melihat secara umum, ada beberapa kalimat yang memang ini penyebutannya itu menggunakan kalimat-kalimat kata dasar. Umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu menggunakan kata ta'awud ataupun isti'adah. Bismillahirrahmanirrahim misalkan menggunakan kata basmalah. Insyaallah menggunakan kalimat istinsya umpamanya. Ataupun lafaz subhanallah menggunakan kalimat tasbih, ataupun istilah takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat tersebut senantiasa menggunakan kata dasar itu sendiri. Maka ketika saya mengatakan isti'adah ataupun ta'awud, artinya di situ sudah mencakup bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anakku sekalian, dalam membacakan isti'adah ini, secara umum ada yang digunakan pada saat membaca Al-Quran, ada juga lafaz isti'adah yang tidak digunakan ataupun yang tidak dibaca pada saat kita membaca Al-Quran. Kalau saya jelaskan lebih rinci, mana saja ta'awud yang bisa dibaca pada saat kita membaca Al-Quran dan ta'awud pada saat kita tidak membaca Al-Quran. Pertama, ta'awud yang dibaca pada saat kita membaca Al-Quran, yang jelas pertama adalah lafadznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Yang ketiga, a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah, ta'awud tersebut itu dibaca pada saat kita akan membacakan Al-Quran. Walaupun secara kekhususan dari tiga macam tersebut, secara umum yang dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada lafaz isti'adah ataupun lafaz ta'awud tetapi tidak digunakan pada saat kita akan membaca Al-Quran. Seperti contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Lafaz ta'awud tersebut ataupun lafaz isti'adah tersebut digunakan pada saat kita meminta kepada Allah, meminta perlindungan pada saat kita sedang sakit. Yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang isti'adah ataupun ta'awud yang dibaca pada saat kita akan membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada saat kita membaca isti'adah ataupun ta'awud, ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama dengan menggunakan istilah qat'ul faqat, atau secara bahasa antara yang satu dengan yang lainnya itu diputus ataupun ada wakafnya ataupun berhenti. Kemudian waslul faqat, antara ketiga komponen ta'awud, basmalah, dan surat itu senantiasa disambung. Yang ketiga ada istilah qat'u ma'al wasli, di mana isti'adah ataupun ta'awud di situ ada waqaf, berhenti, sementara bismillah dan surat itu disambung. Yang keempat ada waslu ma'al qat'i, menyambungkan antara ta'awud dengan basmalah, kemudian di situ berhenti, lalu diawali dengan membaca surat. Dan mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan macam-macam ataupun jenis cara-cara membaca ta'awud pada saat kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah qat'ul faqat, di mana lafaz isti'adah, kemudian lafaz bismillah atau basmalah, dan surat itu ada jeda waktu ataupun ada wakaf di situ. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, maka berhenti di situ. Dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti lagi, lalu kita membaca surat berikutnya. Contoh misalkan kita akan membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu. Jadi antara ta'awud atau isti'adah, bismillah, dan surat itu semuanya terputus. Kemudian yang kedua ada waslul faqat. Ini disambungkan di antara 3 komponen tersebut. Antara isti'adah, basmalah, dan surat itu disambung. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Pada saat kita menyambungkan, maka huruf akhir dari kalimat tersebut tidak boleh disukunkan. Dan harus mengikuti harakat yang ada. Karena jika kita menyambungkan sementara huruf akhirnya itu disukunkan, itu salah satu kesalahan menurut pendapat ilmu nahwu. Karena di dalam ilmu nahwu itu tidak ada hurufnya yang disukun. Maka pada saat kita akan mewasolkan, maka huruf-huruf yang terakhir dari kalimat tersebut harus dibaca harakat sesuai dengan kalimat yang ada. Maka akan saya contohkan cara membaca ta'awud, bismillah, dan surat dengan cara disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi lafaz ar-rajim di situ harus dikasrohkan. Kemudian lafaz ar-rahim juga harus dikasrohkan. Lalu membaca surat berikutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada qat'u ma'al wasli, di mana lafaz ta'awud itu dibaca secara terpisah, sementara basmalah dan surat itu disambungkan. Berarti
kalau lafaz ta'awud tersebut dibaca terpisah, maka mim yang ada dalam akhir kalimat ta'awud tersebut berarti berubah karena waqaf, otomatis berarti seolah-olah mim tersebut diberi tanda sukun, seolah-olah gitu. Karena ada waqaf ataupun kita akan menyengaja untuk berhenti. Sementara lafaz bismillah pada akhir kalimat ar-rahim itu harus tetap dibaca kasroh karena kita akan bertujuan untuk menyambung surat berikutnya. Contoh qat'u mal wasli A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita berhenti di situ. Kemudian lafaz basmalah dengan surat disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu. Jadi yang ketiga ini boleh saja dibaca isti'adzah ataupun ta'awudnya terpisah. Sementara bismillah dan surat itu boleh disambungkan. Selanjutnya, yang keempat adalah waslu ma'al qat'i. Menyambungkan beserta memutuskan dalam artian antara isti'adzah dengan bismillah ini disambung. Nah, setelah itu ketika kita akan membaca surat, maka kita berhenti setelah membaca lafaz basmalah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berhenti di situ. Jadi yang disambung antara lafaz isti'adzah dengan lafaz basmalah itu sendiri. Sementara pada saat kita akan memulai membaca surat, kita berhenti setelah membacakan lafaz basmalah. Nah, itu contoh-contoh ataupun metode daripada membaca lafaz ta'awud. Kemudian membaca basmalah, kemudian membaca surah itu sendiri. Ini bisa dibaca dengan menggunakan berbagai cara, itu dipersilakan, tergantung keinginan kita, karena di sini sifatnya bukan berarti wajib, tetapi ada pilihan-pilihan bagi kita bagaimana cara membaca ta'awud, bismillah dan surat itu sendiri. Kalaupun misalkan kita untuk menyengaja membaca secara wasal, itu juga dipersilakan. Selanjutnya adalah membaca lafaz basmalah. Seperti halnya ta'awud, bahwa basmalah ini adalah muqatta'ah ataupun singkatan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di mana membaca bismillah, walaupun pada dasarnya menurut pendapat Ibnu Nahwu bahwa membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim ini terbagi menjadi 9 wajah ataupun 9 jenis, tetapi tetap pada saat kita membaca bismillah, terutama pada saat kita melaksanakan sholat, yang dibaca adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh dirubah lagi. Kalau pendapat ilmu nahwu kan dilihat dari berbagai sudut. Boleh ini, boleh itu. Apakah kedudukannya seperti ini? Misalkan kenapa dibaca patah, kenapa dibaca doma, kenapa dibaca kasrah, itu kan ada alasan-alasan tersendiri. Tetapi tetap pada saat kita sedang membaca Al-Quran, terutama dalam sholat, bahkan terutama pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, itu bismillahnya tidak boleh dirubah sama sekali. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada saat kita membaca lafaz bismillah, ini sama terbagi kepada 4 bagian. Tetapi ada hal yang menjadi pembeda. Kalau pada saat membaca ta'awud, yang 4 bagian itu boleh dibaca semuanya. Tetapi pada saat membaca bismillah, ada 3 macam
ya, 3 cara yang diperbolehkan, ya, ada 1 cara yang dilarang. Ya, maka akan saya jelaskan ya, metode ataupun cara membaca bismillah ya, seperti halnya membaca ta'awud. Ya. Mari kita simak bersama-sama ya, pada saat kita membaca Al-Quran seperti apakah ya, cara pada saat kita membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah qat'ul jam'i, ya, memutuskan ya, antara surat lafaz Bismillah dengan surat yang lain. Artinya, pada saat kita membaca Bismillah dalam kategori ini, ya, ketika kita membaca surat dan akan menyambung lagi dengan surat yang lain. Kalau membaca ta'awud kan itu biasanya dibaca di awal-awal pada saat kita akan membaca Al-Quran. Nah, kalau kita akan melanjutkan membaca surat yang lain, nah itu bagaimana? Ya, misalkan kita membaca akhir surat Al-Baqarah, akan melanjutkan membaca surat Ali Imran. Kita selesai membaca surat Al-Falaq, akan melanjutkan surat An-Nas misalkan itu kan. Maka di situ ada cara pada saat kita membaca bismillah. Ya. Salah satunya adalah ya, qat'ul jami. Ya. Memutuskan ya, dari 3 komponen tersebut. Ya. Contoh, ya. Pada saat kita membaca akhir surat Al-Falaq, maka kita berhenti di situ. Dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti lagi, kemudian dilanjutkan membaca surat berikutnya. Misalkan, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, maka di situ berhenti. Maka dilanjutkan ke membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi, lalu dilanjutkan surat berikutnya. Misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang pertama, cara membaca bismillah dengan diputuskan antara surat sebelumnya, lafaz bismillah, dan surat berikutnya. Kemudian yang kedua, ada qat'u ma'al wasli, di mana memutuskan surat yang pertama, artinya surat yang selesai dibaca, kemudian pada saat kita akan membaca surat berikutnya, maka antara lafaz bismillah dengan surat berikutnya itu disambung. Contoh misalkan, Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, maka berhenti di situ. Maka kita melanjutkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi antara bismillah dengan surat yang berikutnya itu disambung. Sementara surat yang sebelumnya itu diwaqaf atau berhenti. Berarti itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waslul jam'i. Di mana dari 3 komponen tersebut semuanya disambung. Surat yang dibaca sebelumnya, kemudian lafaz bismillah, kemudian surat yang dibaca berikutnya pun ini disambung secara paralel istilahnya, dengan memperhatikan harkat-harkat dari akhir surat tersebut. Sekali lagi, jika kita ingin mewasolkan, maka
harakat yang ada di akhir kalimat tersebut tidak boleh disukunkan. Contoh misalkan Idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalimat hasada tetap harus dipatahkan, tidak boleh diwaqaf. Nah, jadi jangan sampai kita keliru pada saat kita akan mewasol, tetapi ada ada huruf-huruf yang disukun, itu tidak boleh. Ya, itu termasuk qabih, artinya sesuatu yang dilarang, ya, baik menurut ilmu tajwid ataupun menurut ilmu nahwu. Ya. Jadi kalimat yang diwaqaf, ya, harusnya disukun, sementara kalimat yang diwasol itu tidak boleh disukun. Jadi dibaca harkat yang ada pada akhir kalimat tersebut. Jadi ada 3 cara. Itu yang boleh dibaca pada saat kita membaca surat sebelumnya, kemudian bismillah dan surat setelahnya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dari 4 metode yang tadi ada satu, ya, cara yang tidak boleh. Ya. Salah satunya adalah ya, pada saat kita membaca akhir surat, ya, disambung dengan lafaz bismillah. Setelah membaca bismillah itu berhenti. Ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Contoh misalkan begini. Idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti di situ misalkan. Dilanjutkan dengan membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dilarang, tidak boleh. Termasuk qabihnya. Kalau menurut ketentuan ilmu wakaf itu adalah qabih, wakafnya wakaf qabih, tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kita membaca akhir surat sebelumnya disambung dengan lafaz bismillah, seolah-olah bahwa surat tersebut diakhiri dengan bismillah. Nah, ini yang tidak boleh. Maka kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mana saja dari 3 cara tersebut yang senantiasa boleh dibaca pada saat kita membaca surat sebelumnya dan membaca surat berikutnya. Nah, itulah jadi ada 4 cara dalam membacakan lafaz basmalah, 3 cara yang diperbolehkan dan 1 yang tidak boleh. Karena menurut pendapat ilmu tajwid memang ini akan melahirkan sesuatu yang bersifat rancu. Artinya khawatir bahwa lafaz bismillah dengan surat sebelumnya itu seolah-olah dalam satu surat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu terkait metode ataupun cara dalam membacakan lafaz isti'adzah dan membaca lafaz basmalah pada saat kita akan membaca Al-Quran. Ya, walaupun melihat daripada sisi hukum yang lain, ya, maka membaca bismillah ini senantiasa memunculkan beberapa hukum. Contoh misalkan ada membaca bismillah yang hukumnya wajib, itu pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena bismillah dalam surat Al-Fatihah itu ayatun minha, termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Makanya pada saat kita sholat, jika kita membaca surat Al-Fatihah, sementara tidak diawali dengan bismillah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Maka ini akan beruntun kepada yang lainnya. Jika kita tidak sah membaca Al-Fatihah, karena tidak membaca bismillah, maka sholatnya pun tidak sah, gitu kan.
maka bismillah dalam surah Al-Fatihah ini menjadi wajib. Kemudian ya, bismillah yang dibaca sunat. Ya, seperti misalkan dalam kategori ataupun cara-cara yang tadi bismillah dibaca sunat. Misalkan ketika kita akan membaca Al-Qur'an, kemudian diawali dengan ta'awud, kemudian disambung dengan lafaz bismillah ya, ataupun kalimat basmalah. Nah, itu hukumnya sunat ya. Yang ketiga adalah bismillah yang dibaca jaiz ataupun boleh ya. Ini misalkan ketika kita membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Misalkan teman kita membaca akhir dari surat Ad-Duha. Kita akan melanjutkan membaca surat Al-Insyirah. Ya, maka kita mengawali misalkan dengan membaca bismillah, itu hukumnya boleh. Ya. Tetapi lebih baik kita mengawali lagi dengan ta'awud misalkan. Ya. Kemudian yang keempat, membaca bismillah itu adalah haram. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa salah satu membaca bismillah haram dalam artian dalam kapasitas membaca Al-Quran ataupun dalam kapasitas ruang lingkup ketika kita membaca Al-Quran, yaitu pada saat kita membaca surat At-Taubah ataupun membaca surat Baro'ah. Jadi bahkan isti'adahnya pun secara khusus di situ dibaca dengan kalimat A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Maka kita lanjutkan saja membaca surat berikutnya Baro'atun minallah misalkan. Jadi tidak dibaca terlebih dahulu dari bacaan bismillah. Ya. Jadi bismillah yang dibaca haram itu menurut pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Bahkan kalau pendapat imam yang lain tidak sampai kepada keharaman. Hanya kapasitasnya makruh saja membaca bismillah pada saat kita akan membacakan surat At-Taubah. Jadi itulah materi dalam kesempatan hari ini. Ada dua hal yang disampaikan. Pertama, tata cara membaca isti'adah dan bismillah, kemudian hukum membaca bismillah pada saat kita akan membaca Al-Quran. Saya kira itu saja untuk materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa pencinta Al-Quran, karena Al-Quran itu senantiasa akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Bahkan di surga nanti ada kelompok yang senantiasa diseru oleh Allah, di manakah para ahli Quran? Maka datanglah orang-orang yang senantiasa bergerombong, dalam artian mereka berbondong-bondong menuju dari arah suara tersebut. Mereka adalah ahli Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran paling tidak diawali dengan mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid, senang membaca Al-Quran, apalagi sampai Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja, mohon maaf jika ada materi ataupun ada kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.